Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Salam pejuang balance. Pada video kita kali ini, masih membahas tentang materi pajak penghasilan pasal 21. Dan kita sampai pada bagian ketiga, yaitu materi tentang menghitung pajak penghasilan 21. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, perlu diketahui bahwa materi ini memiliki kaitan dengan materi sebelumnya, yang tentunya videonya sudah di-share, yaitu tentang wajib pajak penghasilan pasal 21 dan tentang pemotongan penghasilan PPh 21. Di video wajib pajak penghasilan 21 di situ dijelaskan mengenai apa itu pengertian penghasilan, apa itu pengertian PPh 21, kemudian hak dan kewajiban pemotong PPh 21, siapa saja yang dipotong penghasilannya, siapa saja yang penghasilannya tidak dipotong, dan lain sebagainya. Kemudian di materi selanjutnya yaitu tentang penghasilan yang dipotong PPh 21, kita belajar mengenai apa itu biaya jabatan, kemudian apa itu biaya pensiun, kemudian apa itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang jelas, materi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu memiliki kaitan materi dengan materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja, tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk menghitung berapa besarnya pajak penghasilan 21, tentunya kita akan menggunakan tarif. Yang tarif ini akan kita gunakan untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang harus dibayar seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, besarnya pungutan dibedakan antara wajib pajak yang ber-NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP. Tarif pajak bagi yang tidak memiliki NPWP lebih besar 20%. Jadi, untuk pajak penghasilan ini, kita bedakan mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP, maka besarnya pajak yang dikenakan ditambah 20%. Oleh karena itu, kita tahu bahwa arti pentingnya seseorang memiliki NPWP. Nah, kita akan mengulas tarif PPh 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama adalah 5% digunakan untuk penghasilan antara 0 sampai dengan 50 juta. Kemudian, tarif 15% digunakan untuk penghasilan antara 50 juta sampai dengan 250 juta. Dan yang ketiga, tarif 25% digunakan untuk penghasilan di antara 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan yang terakhir, 30% digunakan untuk penghasilan lebih dari 500 juta. Perlu diketahui bahwa angka penghasilan di sini merupakan penghasilan setahun, ya. Jadi ketika penghasilan setahunnya itu 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif yang digunakan adalah 5%. Gitu. Apabila penghasilan setahun seseorang katakan 150 juta, yang digunakan adalah 15%. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui PPh 21 terutang? Di sini ada rumus untuk menghitung PPh 21 terutang, yaitu tarif dikali PKP. Tarif itu sendiri
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 5%, 15%, sampai dengan 30%, dikali dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Bagaimana cara mencari penghasilan kena pajak? Yang pertama, jika seseorang itu adalah pegawai tetap, ya, PKP adalah penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi iuran jaminan hari tua, dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pegawai tetap meliputi pejabat negara, PNS, TNI atau Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana cara menghitung PPh terutang bagi penerima pensiun bulanan. PKP adalah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun, yaitu sebesar 5% dikali penghasilan bruto dengan maksimum 2.400.000 per tahun, dikurangi PTKP. Jadi misalnya penghasilan bruto pensiun Bapak X adalah 5 juta. Ya. Jadi kan untuk menghitung biaya pensiun ini berarti 5% dikali dengan 5 juta. Berapa? Gitu. Selanjutnya, pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit satuan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan lain. Dan yang keempat adalah distributor, perusahaan multilevel marketing, dan kegiatan sejenisnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh kasus. Yang pertama, Tuan Sutrisno adalah PNS golongan 4A yang telah terdaftar dan memiliki NPWP dengan gaji pokok 3.500.000 per bulan. Beliau menerima tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 3 juta, dan tunjangan struktural 2 juta. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun 4,75%. Jika Tuan Sutrisno telah menikah dan memiliki 2 orang anak, hitunglah berapa PPh 21 yang harus dibayar pada bulan bersangkutan. Oke, dari soal ini kita telah mendapat informasi antara lain gaji pokok, kemudian unsur penambah gaji, antara lain tunjangan-tunjangan, dan unsur pengurang. Unsur pengurang di sini adalah iuran pensiun. Dan sebenarnya masih ada satu lagi unsur pengurang. Walaupun tidak disebutkan ke dalam soal, tapi kita tetap harus mengurangi unsur pengurang tersebut, yaitu biaya jabatan sebesar 5%. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencari gaji brutonya dulu. Gaji bruto dicari dengan menambahkan unsur gaji pokok dengan unsur penambahan gaji, yaitu tunjangan-tunjangan. Gaji pokok di sini 3.500.000, tunjangan istri 10% dikali gaji bruto, dikali gaji pokok, jadi 350. Tunjangan anak, karena per anaknya 2%, sedangkan yang bersangkutan memiliki 2 anak, jadi 2 dikali 2% dikali 3.500.000, hasilnya 140.000. Tunjangan fungsional 3 juta dan tunjangan struktural 2 juta. Hasilnya, gaji bruto Tuan Sutrisno adalah 8.990.000. Ini ya, sampai sini paham? Setelah mencari gaji bruto, kita akan mencari gaji neto. Gaji neto itu dicari gaji neto itu dicari dengan cara mengurangi gaji bruto dengan unsur pengurang.
Yang pertama adalah biaya jabatan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, walaupun di dalam soal tidak disebutkan biaya jabatan, tapi tetap kita harus mengurangi gaji bruto tuan atau nona yang disebutkan dalam soal dengan mengalikan tarif 5% dikali gaji bruto. Jadi 5% dikali 8.990 sama dengan 449.500. Kemudian tadi di soal disebutkan ia membayar iuran pensiun sebesar 4,75% dikali gaji bruto sama dengan 427.025 rupiah. Sehingga jumlah unsur pengurangan ini adalah 876.525. Dari sini gaji bruto dikurangi unsur pengurang, ditemukan hasilnya yaitu penghasilan neto per bulan sebesar 8.113.475. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah mencari penghasilan kena pajak. Dari gaji neto yang sudah kita cari sebelumnya, kita kalikan sebanyak 12 bulan. Mengapa kita kalikan 12 atau kita setahunkan penghasilan Tuan Sutrisno tersebut? Dikarenakan unsur PTKP ya, itu merupakan satuannya adalah tahunan. Ya, ini merupakan satuan tahunan. Jadi untuk mempermudah menghitung, kita akan menyetahunkan penghasilan per bulan. Jadi tadi gaji neto Tuan Sutrisno dikali 12 sama dengan 97.361.700. Kemudian, karena Tuan Sutrisno itu sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, maka PTKP-nya diketahui sebagai berikut. Yang pertama adalah PTKP untuk pribadinya Tuan Sutrisno sendiri, yaitu 54 juta. Kemudian menikah, ada tambahan 4.500.000 dan 2 tanggungan. Ingat, karena satu tanggungan 4.500.000, jadi dikali 2 sama dengan 9 juta. Jumlah PTKP sebesar 67.500.000. Sehingga diketahui penghasilan setahun dikurangi dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak setahun sebesar 29.861.700. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu menghitung PPh 21 dengan mengalihkan tarif pajak. Karena PKP di sini rentannya 0 sampai 50 juta, jadi kita kalikan dengan tarif 5%. 5% dikali PKP, yaitu 29.861.700 sama dengan 1.493.085 rupiah per tahun. Kemudian kita bagi ke dalam 12 bulan, diketahui hasilnya Rp124.423 per bulan. Jika dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 124.500. Jadi, PPh terutang Tuan Sutrisno yang harus dibayar sebesar 124.500. Kemudian sekarang kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Tuan Bambang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, bekerja di PT Astra Honda dengan memperoleh gaji pokok pada bulan Maret 2020 4.100.000. Selain itu, ia memperoleh tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 6 juta, dan setiap bulan ia harus membayar iuran pensiun 4%. Jika Tuan Bambang telah menikah, maka hitunglah PPh 21 bulan Maret yang dibayar beliau. Dari soal ini kita ketahui bahwa ada gaji pokok, kemudian ia memperoleh tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional.
dan ia membayar iuran pensiun. Sekali lagi, walaupun di sini tidak disebutkan biaya jabatan sebesar 5%, tapi tetap kita harus memasukkan unsur tersebut ke dalam unsur pengurang. Kemudian status Tuan Bambang di sini adalah menikah, ya. Tapi tidak diketahui dia punya anak atau tidak. Jadi statusnya adalah K0 atau kawin tidak mempunyai tanggungan. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama mencari gaji bruto. Gaji pokok Tuan Bambang 4.100.000, kemudian ditambah tunjangan istri 10%, kemudian ditambah tunjangan fungsional 6 juta. Hasilnya gaji bruto Tuan Bambang ya, itu 10.510.000 rupiah. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mencari gaji neto Tuan Bambang. Yang pertama kita akan mengurangi dengan biaya jabatan. 5% dikali 10.510. Hasilnya adalah 525.500. Akan tetapi karena ditentukan maksimal biaya jabatan tersebut Rp500.000 per bulan, kita akan mengakui biaya jabatan tersebut sebesar 500, ya. Kita buka lagi video sebelumnya, di situ dijelaskan mengenai biaya jabatan. Seandainya misalnya gaji brutonya adalah 12 juta, jadi di sini kan 5% dikali 12 juta, hasilnya kan 600.000. Lebih dari 500, tetap yang ditulis di sini adalah 500. Itu ya. Jadi jumlah maksimal biaya jabatan sebulan itu Rp500.000. Kemudian biaya pensiun. Biaya pensiunnya 4% dikali 10.510.000 rupiah. Hasilnya 420.400. Total jumlah pengurangan sebesar 920.400 sehingga diketahui neto per bulan 9.589.600 rupiah. Sekarang yang ketiga, mencari penghasilan kena pajak. Sama seperti kasus sebelumnya, kita kalikan 12 terlebih dahulu untuk menyetahunkan gaji Tuan Bambang. Jadi 12 dikali gaji neto, hasilnya Rp115.075.200 rupiah. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. Karena statusnya adalah kawin tapi tidak mempunyai anak, jadi yang digunakan adalah PTKP untuk WP pribadi dan kawin. Untuk yang pribadi 54 juta ditambah WP kawin 4.500.000, hasilnya 58.500.000. Sehingga diketahui penghasilan kena pajak Tuan Bambang 56.575.200. Sekarang menghitung PPh 21 dengan mengalihkan tarif pajak. PPh 21 yang harus dibayar Tuan Bambang sebagai berikut. Oke. Karena jumlah penghasilan kena pajak di sini lebih dari 50 juta, ya. Cara untuk menghitung PPh 21 terutang digunakan cara perhitungan susun sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita gunakan tarif 5% dulu, ya. Tarif 5% itu kan digunakan untuk penghasilan 0 sampai 50 juta. Sedangkan di sini penghasilannya kan lebih dari 50 juta. Ya. Kita gunakan tarif dasar dulu dari mulai yang tarif paling terkecil. Jadi 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Selanjutnya, kita menggunakan tarif susun yang kedua. Setelah tarif 5% ini kan ada tarif 15%. Nah, tarif ini kita kalikan dengan sisanya, ya. Jadi 56 juta dikurangi 50 juta. Karena yang 50 juta sudah dikalikan 5%. Tinggal sisanya kita kalikan 15%. Jadi 15% dikali 6.575.200 sama dengan 986.280. Kita tambahkan hasilnya
3.486.280 per tahun. Kemudian kita buat dalam 1 bulan hasilnya Rp290.523 per bulan, atau kita bulatkan 290.600 per bulan. Jadi sekali lagi, apabila penghasilan kena pajak ini diketahui lebih dari 50 juta, kita gunakan cara perhitungan susun seperti ini. Bukan 15% dikali 56 juta, gitu ya, itu salah. Untuk penghitungan PPh 21 tidak seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke. Jika paham, ini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Ada 2 soal, silakan bisa di screenshot atau disalin, kemudian bisa nanti dikirimkan melalui classwork at Classroom. Oke, cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.